Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran ke-1. Sebelum kita ke materi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu. Oke, simak baik-baik untuk materi kali ini. Tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menemukan gagasan utama pada teks eksplanasi. 2. Peserta didik dapat menjelaskan benda konduktor dan isolator. Ibu dan Lani sedang mencoba resep dari televisi. Televisi termasuk media elektronik. Lani memasak memakai sendok sayur yang terbuat dari logam dan spatula yang terbuat dari kayu. Tetapi Lani memilih menggunakan spatula kayu supaya tangan Lani tidak panas. Masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Sedangkan bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar berikut. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini berisi atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Nah, perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Selanjutnya, menemukan gagasan utama pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelasan atau isi, dan interpretasi atau penutup. Teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat memudahkan kita untuk memahami suatu hal dengan menggunakan kata kunci. Diagram dapat dibuat dengan mencari pokok pikiran tiap-tiap paragraf. Nah, berikut adalah pokok pikiran dari bacaan
bahan konduktor, dan isolator. Macam bahannya yaitu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Bahan isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Digunakan secara penggunaan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Nah, berikut adalah diagramnya. Cukup sekian, terima kasih. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Cukup sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.